Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran pertama. Usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan tema 5, wirausaha. Subtema kedua, usaha di sekitarku. Materi di kelas 6 pembelajaran yang pertama. Amati gambar dan tuliskan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha pada gambar di atas dalam bentuk pertanyaan. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan salah seorang teman. Tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha di atas? Jelaskan. Apakah seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri, dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Selanjutnya, silakan
kalian membaca teks dengan judul Ekspor Batik terus meningkat. Dilanjutkan dengan membaca teks dengan judul Kasongan Bantul Ekspor Gerabah Miliaran Rupiah per bulan. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Inilah informasi untuk menjawab pertanyaan di atas. Laporkan informasi yang kamu temukan secara tertulis. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut. Apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Silakan amati gambar di atas. Apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Buktikan prediksimu dengan melakukan percobaan. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan percobaan untuk mengetahui benda-benda magnetis dan non-magnetis di sekitarmu. Tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Di sekolah Edo akan dilaksanakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo dan Siti berminat untuk menjadi panitia, namun mereka masih bingung bagaimana cara menulis daftar riwayat hidup. Apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang daftar riwayat hidup.
Baca teks berikut dalam hati. Untuk membuat daftar riwayat hidup, diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Tulislah sebanyak mungkin informasi penting tentang dirimu dalam bentuk kotak pikiran sebagai bahan untuk membuat daftar riwayat hidupmu pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini di tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Itulah yang kita pelajari, mudah-mudahan yang kita pelajari ada bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.